Halo Icu, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita. Iya, waalaikumsalam. Iya, dari segmen pertama ngobrol panjang ya bagaimana itu bisa meraih beasiswa dan sebagainya. Ini saya Mhm. sering banyak mendengar setiap treatment dari beasiswa berdasar lembaganya beda-beda treatmentnya ya. Iya, Kalau yang betul. dari LPDP ini gimana, Cuk? Beasiswanya hanya untuk biaya pendidikannya aja atau mungkin ada hal-hal yang lain? Oh iya, kalau dari LPDP sendiri, Hmm? saya rasa LPDP ini salah satu beasiswa pendidikan yang meng-cover hampir keseluruhan komponen pendidik akademik dan non-akademik gitu. Jadi, Wah, menarik banget eee, nih. Oke. ya, jadi Hmm. secara komposisi, Ya. support itu termasuk yang paling komprehensif gitu. Hmm. Karena sampai ke medical insurance kita juga akan menjadi Di apa cover namanya salah juga. satu ya di-cover menjadi salah satu Oh, komponen. Jadi uang kuliahnya pasti di-cover, uang uang bulanannya kuliah. juga Ya. uang bulanan di-cover, juga ada subsidi untuk buku dalam menunjang untuk proses riset dan lain-lain. Dan bagi mereka yang Oh, menerbitkan karya ilmiah dan mereka ya. yang apa namanya bisa berpartisipasi di kajian internasional misalnya itu juga akan mendapatkan support tambahan. Jadi banyak sekali komponen akademik dan non akademik yang disediakan oleh LPDP gitu. Tapi untuk jenjang master sejak Ya. beberapa tahun lalu itu sudah tidak ada dana tambahan untuk tunjangan keluarga. Dulu sempat ada, Oh, namun kemudian beberapa tahun belakang akhirnya diputuskan untuk diberhentikan. Dan diberhentikan. ada hanya untuk yang S3 gitu. Tapi untuk yang S3 ada gitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang merencanakan melanjutkan beasiswa S2 dengan LPDP, Ya. namun ingin membawa keluarga seperti saya yang ditemani oleh suami dan anak Ya, saya. anak ya. Waktu berangkat Mhm. baru 5 bulan itu ya sekali saya. Iya betul. Itu sangat bisa untuk cari beberapa opsi. Pertama, Hmm, carilah negara yang cukup ramah untuk family policy atau kebijakan yang berkaitan dengan keluarga. keluarga ya. Carilah negara-negara yang cukup friendly untuk etudiant atau student gitu, yang sangat friendly untuk Hmm, student-nya gitu. Ada beberapa negara yang punya skema security sosial atau social social security security. Ya. yang bisa membantu. Contohnya, saya di Paris, meskipun Ya. salah satu kota yang paling mahal di dunia Ini ini, mahal di dunia. Paris kan mahal ya. Senyum dengan aja bayar. Oh enggak ya, bercanda. Iya, dengan makanan mahal ya. Paris kota iya, mahal ya. dengan uang Ya. saku yang untuk satu orang gitu. Tapi Hmm, alhamdulillahnya selalu selalu alhamdulillah cukup untuk bisa bertahan bersama-sama gitu, bertiga gitu. Karena di hmm. Prancis untuk mahasiswa itu bisa mengajukan keringanan subsidi tempat tinggal contohnya. Terus Iya. ada subsidi untuk anak, biaya hidup anak. Jadi anak dapat uang Oh, saku dapat dari tuh ya. pemerintah, iya hingga usia 3 Hmm, tahun. Terus hmm. anak juga dapat subsidi untuk daycare atau Oh, fasilitas-fasilitas daycare dapat kesehatan. juga. Ya, dapat juga. Meskipun dia Iya. bukan anak warga negara Prancis gitu ya. Prancis, iya. Terus juga untuk kesehatan di sini, alhamdulillah saya mendapat coverage asuransi kesehatan gratis dari pemerintah Prancis gitu. Jadi di-cover Hmm. 100%. Jadi Oh, sekeluarga ya? Sekeluarga? sekeluarga, heeh, Ya. gitu. Hmm. Karena mereka punya standar minimum gitu, dalam satu keluarga Hmm. harus punya sekian gitu, dan karena kami di bawah dari upah minimum regional Paris gitu, Oh, akhirnya dia merendah diberikan sekali itu. Ya, diberikan fasilitas itu gitu. Jadi ya, ya. sangat mungkin Alhamdulillah ya. sangat mungkin ada Ya. beberapa teman yang di Australia contohnya dia ketika Hmm. didampingi suaminya juga akhirnya bisa apply visa tertentu yang akhirnya membolehkan mereka untuk kerja gitu. Hmm. Carilah negara yang cukup ramah gitu dalam hal family policy gitu. Ada Iya, ya. Swedia, ada Denmark dan lain-lain. Denmark. Prancis sendiri ya. Prancis salah Cuk, satunya. ya. Ini takut Sobat Shadow penasaran, sedikit cerita tentang LPDP itu apa sebetulnya kepanjangannya dan syaratnya susah nggak dapat beasiswa Oh, LPDP? Hmm. LPDP ini lembaga pengelola dana pendidikan, itu di bawah Kementerian Keuangan gitu Ya. agensinya.
Kalau dibilang susah, makin ke sini makin susah karena makin selektif gitu. Jadi Pesaingnya sudah makin ada banyak juga gitu. iya, Iya, sebenarnya kapasitasnya cukup besar ya, lebih besar mmm, ketimbang beasiswa dari negara lain gitu yang cukup spesifik hanya satu negara. mhm, LPDP ini membuka kesempatan buat warga negara buat Indonesia studi di ya, luar negeri ataupun di dalam negeri gitu. oke, Kampus-kampus nasional kita juga, ada yang menjadi partner, universitas LPDP, gitu. mhm. Mhm, iya. Syaratnya Dan apa? Harus IP-nya tinggi, oh konstan. eee, seingat saya sih waktu dulu saya proses seleksi, mungkin ada Ya, beberapa perubahan gitu ya karena per tahun mmm, ada penyesuaian gitu. ya, Tahapannya sih selain seleksi berkas, IP sepertinya sekitaran 3 kalau misalnya mereka yang mau ke luar negeri, 3 untuk skala harus 4 ya? ya harus IELTS Mhm, atau TOEFL. IELTS-nya tebal juga ya, ada yang 6,5 berapa? atau 5,5 tergantung dari 6,5, program studinya gitu. Jadi, mhm, syaratnya cukup cukup kompetitif gitu, kurang lebih mirip sama beasiswa yang lain. Cuma mhm, di LPDP ini kita waktu angkatan saya, itu ada, esai gitu. Jadi ada kewajiban untuk mengirimkan esai tentang mmm, apa yang sudah dilakukan dan apa yang ya, sedang dilakukan dan project studi, studi plan gitu ya. Jadi ya rencana setelah lulus itu akan seperti apa. Dan ada interview juga dengan juri, ada ya, psikotes, leaderless discussion group, FGD, semacam itu, mmm. gitu. Jadi Juni ini apa, pas banget ya, the right lady on the right place. Soalnya kan udah mulai duluan tadi yang rumah pintar, kemudian juga bikin satu edukasi buat anak-anak di Bukit Duri tadi ya. Mhm mhm. Oke. Jadi sekarang kita ngobrol topik yang lain nih. Ini sekarang Mhm. ini ngapain nih di Perancis nih? Apa yang aktivitas itu apa nih sebetulnya? Kok dan juga kenapa betah ya? Nggak kangen emangnya sama Pamulang? Kalau di Prancis Hmm. sendiri untuk program Hmm. master rata-rata itu 2 tahun, gitu. Ya. Heeh, jadi memang pas awal mulai itu tahun 2019, hingga kontrak LPDP-nya sih hingga Juni 2021 gitu. Jadi memang masih dalam periode Oh, studi sebulan sekarang. lagi dong ya. Bulan Heeh, depan udah Juni betul. 2021 nih. Iya, Ya. dan sekarang sebenarnya tinggal nunggu pengumuman dari tesis defense yang kemarin dari Grand Oral. Oh, tinggal pengumuman aja. Nunggu pengumuman, terus sama ambil beberapa, apa namanya, beberapa Apa? training dan sertifikasi. Kebetulan saya lagi apply sertifikasi Dari kampus yang sama. ya, dari Hmm. kampus. Jadi lagi apply sertifikasi untuk Advanced Gender Studies gitu, jadi ada ujiannya. Jadi isinya ya itu, ngejar training sama sertifikasi beberapa. Sama saya mau Hmm. ikut kegiatan, yang ada di kampus juga. Saat ini kegiatannya Hmm. kalau di kampus saya tergabung di, Sciences Po Refugee Help, jadi asosiasi mahasiswa yang Ya. berfokus pada pencari suaka atau refugee yang ada di sekitaran Paris Oh, mulia dan sekali. dan saya Hmm. salah satu yang volunteer untuk, di Maison des Femmes atau rumah perempuan. Jadi di situ Hmm. memberikan kesempatan untuk pengajaran bahasa Prancis untuk mereka imigran dan refugee pencari suaka di Prancis. Saya tugasnya Ya. jagain anak-anaknya mereka sambil ngajarin Oh. mereka main gitu. Itu yang pertama di Refugee Help, terus di saat yang bersama saya juga sama teman-teman buat kegiatan, tentang untuk meningkatkan apa namanya, awareness soal Hmm. isu, refugee juga masih berkaitan dengan refugee di Hmm. Lesbos, di Yunani. Jadi kita bikin sebuah platform untuk bisa sharing tentang keadaan yang terjadi di sana dan bagaimana Uni Eropa merespon hal itu, gitu. Sama Oke. sharing sama teman-teman PPI gitu. Jadi Jadi padat ya. alhamdulillah gitu. PPI maksudnya Perhimpunan Pelajar Indonesia. Iya, heeh, Ya, ya. Jadi aktif di situ juga. beberapa kali sharing, materi tentang, isu gender gitu misalnya, Iya. gitu. Wah, ini si Karisa nggak protes sih mamanya sibuk. Hampir setiap hari berarti ada kegiatan ya. Iya, Kira-kira hampir gitu. setiap hari, apalagi waktu Setiap hari. kuliah kemarin sih ya Iya. lumayan demanding gitu, gitu. Dan dalam hal ini gimana tanggapan dan sikap suami nih?
Apa dia Oh, nggak merasa direpotin, jadi gue yang ngurus anak dong gitu kan ya kan? Nggak, enggak sih. gimana? Dukung ya? Alhamdulillahnya, iya alhamdulillah. Karena kalau nggak dukung nggak mungkin saya mau nikah sama dia. Aisyah. Ini on air Iya, loh, nggak dia bisa iya. lihat loh. Ya. Jadi sebelum ya ini juga apa sebuah tips untuk teman-teman perempuan ya dalam Hmm, memilih pasangan. Maksudnya penting untuk berbicara tentang visi dan misi gitu. Ketika betul. sebelum nikah saya sudah bilang ke pihak suami dan keluarganya bahwa saya tuh masih dalam proses aplikasi beasiswa gitu. Karena itu mimpi Hmm, saya sejak lama mau kuliah lanjut lagi di Perancis, iya. di kampus yang ini yang saya mau gitu. Jadi udah dari lama dan konfirmasi beasiswa serta kampus itu bisa saya dapetin ketika lagi hamil gitu. Jadi ya Oh, jadi udah sejak momentumnya awal, mau udah sejak mau awal nggak di mau suami dukung juga dong, kalau nggak kasihan cucunya repot. Iya, jadi udah sejak awal gitu dan alhamdulillah suami dukung, iya. apa namanya, dukung penuh ke tentang sini karena kita berdua komit mau hadir untuk di kehidupan 1000 hari pertama Karissa gitu, Hmm, dan alhamdulillah baik-baik. iya, Suami juga di syukurlah sini kok. belajar belajar bahasa Prancis dia, jadi dia juga punya kegiatan gitu. Dia punya Iya. kegiatan dari Senin sampai Jumat, saya juga kegiatan, Karissa juga daycare. Jadi kita semua belajar gitu, sama Jadi kita semua pas-pas ibunya sibuk, bapaknya sibuk, dia di daycare ya, gitu ya kira-kira gitu. ya, si Karissa. Iya, dan itu sebenarnya memang inspirasi saya juga sih, Mas Eno, Kenapa? mmm, yang saya observasi ya dari sistem Iya. pendidikan di Prancis misalnya, di Prancis Mhm. itu sekolah itu wajib, dan sekolah itu Oke. wajib sejak usia 3 tahun. Oh, 3 Jadi itu tahun. 3 tahun itu anak sudah masuk ekol maternel atau semacam TK, dan itu Semacam wajib. apa, preschool preschool gini? Iya, dan itu wajib, gratis, ditanggung Mhm, pemerintah. Justru kalau mhm. orang tuanya yang nggak nyekolahin anaknya, orang tuanya yang dapat sanksi sosial, gitu. Mmm, Jadi, mau nggak mau mmm, ya nanti harus heeh, jadi siapin ya. Mhm, jadi kurang lebih itu yang saya observasi dan kegiatannya itu padat. Anak-anak dari jam 8 sudah diantar ke sekolah, mereka selesai ya, tidur siang di sekolah, selesai ya. kegiatan itu di sekitar jam 4, jam 5 sore, waktunya orang tuanya juga pulang kantor. Alhasil Oh, mereka tidak kehilangan sosok ayah ataupun ibu, karena ketika ayah betul. dan ibu beraktivitas, mereka pun beraktivitas dengan teman-temannya gitu. Itu Iya, yang saya observasi gitu. Gitu juga dengan daycare sama. Di Indonesia mungkin ada fasilitas daycare, saya tahu beberapa teman yang punya fasilitas mendaftarkan anaknya di fasilitas iya, daycare. rata-rata bayar tapi Nah, bukan ditanggung pemerintah, iya. namun itu sebuah Mmm, privilege, hanya iya, beberapa persen betul. masyarakat kita yang bisa Mahal mendaftar soalnya, ke Cuk. sana. Mhm, Betul. untuk Nah, menengah atas mampu, iya. Nah, itulah, kenapa saya kepikiran suatu saat mudah-mudahan ada rezeki, bisa ada Mhm, network yang baik, bisa ada sponsor, bisa mengembangkan lagi karena kan harus belajar tentang kurikulum anak dan lain-lain gitu. eee, Saya kepikiran untuk bisa buat semacam sistem daycare yang bisa merakyat, bisa juga iya, mendukung perempuan bekerja, bisa mendukung perempuan yang mau bekerja di sektor, ini apa namanya, child caring gitu misalnya, betul. gitu. Yang Ditunggu nih, terjangkau tunggu nih pokoknya. niatnya. Kita doain ya Sobat Seno, Mudah-mudahan ya. mudah-mudahan itu pulang ke sini ada daycare yang gratis untuk, kaum yang nggak mampu Amin. ya. Betul nggak? Mereka kan Amin. nggak punya Iya. kesempatan. Ya Mhm, saya mhm. ingat zaman kuliah dulu, ini para founder KSE juga tahu nih kan teman-teman FEUI ya. Dulu Mhm, kami juga membangun apa yang namanya SNF tuh, sekolah non formal, jadi mhm. preschool-nya buat anak-anak di seputaran Nah, betul. Salemba, ya. Mmm, Mudah-mudahan cita-cita itu kewujud. Ini pertanyaan amin. selingan, Cuk. Dengan Mmm, berbagai aktivitas yang begitu padat, situasi Paris gimana? Kalau di Jakarta istilah kan ada PPSBB, PSBB. ada PPKM, di sana? Oh, kalau di Perancis itu kita sebutnya confinement, sebenarnya Oh, confinement sih, lockdown apa gitu. tuh? Waktu, eee, di sini tuh 3 kali, alasan kenapa akhirnya nggak pulang meskipun kuliahnya online itu karena ya dalam sistem lockdown ini juga itu lumayan strict untuk keluar masuk, wilayah Prancis sih gitu. Ya, Jadi yang pertama, confinement yang pertama itu dari bulan Maret sampai bulan Juni itu pure 100% lockdown nasional. Jadi
Cuma Sorry, Maret pergerakan Juni tahun lalu. ya tahun lalu Tahun itu lalu ya. itu Lockdown beneran ya. ya itu benar-benar strict yang 1 kilometer aja mungkin batasnya kita untuk Hmm, bergerak cuma untuk bergerak. belanja keperluan sehari-hari. Tapi di saat Hmm. itu saya melihat betapa pemerintah tuh juga hadir untuk para student gitu, untuk para mahasiswa asing gitu. Kemudian jadi kita udah 3 kali konfinemong dan baru-baru ini Presiden Macron akhirnya membuka kesempatan untuk teras untuk beroperasi. Jadi kafe-kafe udah mulai buka gitu Mulai karena buka ya. Tapi tetap dibatasi kapasitasnya ya. ya, betul. Karena Prancis sempat gelombang kedua loh ya. Iya, betul. Tapi di Iya. sini udah mulai galak vaksinasi sih. Jadi vaksinasinya udah merambah ke mereka yang usia 18 tahun ke atas. Oh, Jadi sudah. saya juga udah vaksin Udah yang juga. Udah 2 kali? baru yang pertama, Baru nanti yang pertama kedua ya. sebelum pulang ke Indonesia. Itu dia gratis juga untuk siapapun yang dia ada di teritori Prancis. Terus waktu lockdown itu saya juga dapat transfer dana dari pemerintah Prancis untuk memastikan kalau kita punya makanan, kita punya uang, terlebih untuk para student yang punya anak gitu, punya keluarga. Oh, untuk daily living cost-nya ditanggung ya. Iya, gitu. Jadi kita dapat Boleh transfer. tahu nggak bocorannya berapa sih kalau Waktu dalam itu dapat rupiah? 1 bulan 100 euro. Maaf, berapa? 1 bulan dapat 100 euro waktu itu. Waktu di tahun 100 2020. euro. 100 euro Itu dapat. cukup tuh buat Icu bertiga deh untuk Ya untuk dana tambahan ya. itu ya, alhamdulillah banget itu. Terus akhirnya juga para student ini, mahasiswa terutama yang asing, itu juga akhirnya bisa mengakses bantuan makanan. Jadi ada program 1 euro 1 meal gitu loh, satu menu full set dari pembuka, makanan prinsipal sampai dessert. Itu semuanya 1 euro gitu, dan itu bisa diakses oleh siapapun gitu. Jadi makin kesini saya lihatnya makin banyak bantuan solidaritas untuk mahasiswa. Syukurlah ya. Jadi sama sekali itu malah mendukung kelancaran aktivitas rutinnya ya. Iya gitu. Beberapa tempat juga bahkan menyediakan space untuk belajar gitu, karena di saat lockdown mungkin ada yang seperti saya misalnya 24 jam sama anak dan butuh space untuk berkonsentrasi, akhirnya bisa booking tempat di perpustakaan kayak gitu. Iya. Oke. Nah, Cu, tadi kan udah tersirat tuh bahwa ada niatan untuk kalau ada kesempatan, ada dukungan mau dirikan daycare. Sebetulnya apa yang di masa depan menjadi cita-cita atau visi yang mau Icu wujudkan? Ini jelas akan kembali ya? Atau mau terus bekerja di Prancis? Rencananya gimana? Nah, ini yang perlu kita tahu nih. Mau balik nggak nih? Ya Ayo pulang bawa ke ibunya ke sini. Indonesia. Insya Allah pulang. ke Ini udah tekad Indonesia. bulan pulang ya? Udah beli tiketnya juga. Oh, ya udah beli tiket. Udah beli tiketnya juga. Insya Allah nanti bulan Juli pulang ke Indonesia. Bulan Juli pulang. Iya, kalau ditanya tentang cita-cita di Ini masa... pulang ya, bukan mudik ke Indonesia kan? Pulang. pulang, insya Allah. Ya, ada beberapa project dan opsi juga gitu, tapi insya Allah pasti pulang ke Indonesia. Gitu. Jadi untuk tadi cita-citanya yang paling utama itu menurut saya adalah tentang pendidikan gitu. Jadi pendidikan terlebih untuk anak perempuan gitu, karena melihat punya anak perempuan sendiri gitu, saya jadi kayak semacam bercermin gitu. Betapa kita misalnya punya privilege bisa sekolah, tapi teman-teman yang dari provinsi lain dengan keterbatasan infrastruktur dan fasilitas misalnya, karena sekolah online itu bukan untuk siapa aja gitu. Itu butuh stable internet connection, butuh gadget, dan tidak semua orang punya akses itu gitu. Jadi concern pertama saya adalah di pendidikan, terutama untuk pasca pandemi ini gitu. Terutama untuk anak-anak perempuan gitu. Karena anak-anak perempuan itu jauh lebih rentan untuk akhirnya menjadi korban perkawinan anak, untuk dipaksa dalam forced labor atau kerja paksa gitu, atau dibebankan tugas yang jauh lebih besar dari sekedar usianya gitu, untuk family caring atau lain-lain gitu. Jadi anak-anak perempuan ini jauh lebih rentan gitu di kondisi pandemi, di kondisi pasca pandemi nantinya gitu. Jadi
concern-nya adalah di bidang pendidikan gitu. Selain untuk daycare itu women empowerment itu memang luar biasa dibutuhkan gitu. Karena Iya. perempuan itu kan merepresentasikan setengah populasi dunia gitu, tapi masih sangat kurang representasinya di beberapa posisi yang berkaitan sama kebijakan publik misalnya. Sehingga untuk memastikan semua kepentingan perempuan, pengalaman perempuan itu didiskusikan sebagai suatu kebijakan yang bisa membawa kebaikan untuk semua, perlu adanya perwakilan perempuan gitu. Keterwakilan itulah bisa dicapai lewat ya pendidikan yang berkualitas dan akses kesempatan untuk pendidikan juga untuk para perempuan ini gitu. Jadi dan satu hal yang mungkin menginspirasi saya juga dengan saya tinggal di Prancis. Ya. Di Prancis ini setiap arrondissement, setiap kota itu punya perpustakaan yang mudah sekali dijangkau. Siapapun bisa akses, cukup datang ke sana buat kartu anggota dan bisa pinjam hingga 20 buku. Dan saya biasanya setiap 2 minggu sekali ke perpustakaan sama anak saya dan dia yang pilih sendiri gitu. Jadi anak saya nih saya bilang cukup privilege karena dia bisa berinteraksi langsung gitu. Dan ketika ke perpustakaan, saya lihat banyak anak yang baru bisa belajar duduk itu 8 bulan tapi udah nunjuk-nunjuk buku, udah ikut acara storytelling dan lain-lain. Dan akhirnya saya refleksi gitu ke diri sendiri. Oh, dulu waktu saya kecil saya tidak punya pengalaman ini gitu. Saya tidak punya pengalaman ini dari ke perpustakaan ditemani orang tua gitu. Wah, yang tadi baca kelas 6 SD baca buku tadi ya. Iya, jadi harapannya itu pun sangat terbatas kan di Indonesia sekarang yang bisa menikmati buku-buku impor berbahasa Inggris dengan hard copy dengan warna yang sangat cemerlang misalnya itu juga kan baru beberapa persen saja gitu dari keseluruhan. Sedangkan pendidikan itu kan adalah hak dasar dari anak yang mestinya tanggung jawab kita bersama gitu. Jadi kepikiran juga untuk project literasi entah donasi satu buku satu orang untuk akhirnya bikin pojok perpustakaan di suatu desa atau di mana gitu. Gitu sih, Mas Eno. Mudah-mudahan lewat channel YouTube saya ini. merasa terinspirasi karena ini berarti gabungan antara pemberdayaan wanita yang sekaligus dididik dengan secara struktural gitu. Kita juga kan hebat-hebat ya wanita Indonesia kan udah jadi pilot, pernah jadi astronot juga ada dulu, Dr. Pratiwi Sudarmono tuh. Bahkan di Jakarta sekarang tuh ya, kalau mungkin itu udah lama di Prancis, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang menuntut tenaga bukan hanya pikiran juga wanita udah turun loh. Dengan segala respect ya, ada yang supir Gojek, ada yang supir ojek online wanita, hebat-hebat jadi. Nah ini Sobat Seno nih yang cowok-cowok yang laki-laki nggak boleh cemburu ya, jadi maksudnya Icu ini memang fokusnya pada wanita gitu ya. Karena kalau wanitanya maju kan pasangannya harus lebih maju dong gitu ya. Iya, pasti semuanya bisa karena target gender equality itu kan ya perempuan menikmati haknya, laki-laki juga menikmati haknya gitu. Tapi sejauh gender ini ya. betul, tapi sejauh ini kan memang sistemnya masih berpihak kepada laki-laki, makanya program banyak yang diperuntukkan untuk perempuan supaya aksesnya terbuka lebih lebar gitu. Oh, jangan khawatir. Ini makanya itu diundang di tanah rumah kita supaya menyuarakan itu kan ya. Tapi secara balancing narasumber kita juga ada kesetaraan gender lah. Gitu, keren kalau gitu. Sama seperti Oh enggak, cuma mau kasih tahu sama seperti KSE juga gitu. Yang sebenarnya makin kesini makin dilihat grafiknya banyakan penerima beasiswa perempuan justru sepertinya ya. Kalau paling enggak pas di angkatan saya lihat rata-rata perempuan. Artinya sudah mulai banyak perempuan yang akhirnya sampai kepada pendidikan tinggi. Betul. Jadi udah ada kemajuan memang, tapi PR-nya masih banyak. Gitu. Iya. Oh iya, kepada KSE sendiri apa yang Icu bayangkan atau impikan untuk mengembalikan apa yang sudah diterima selama ini? Mungkin menjadi sekali-sekali jadi bintang tamu untuk ngajar atau udah pernah jangan-jangan? Oh iya, ada sih beberapa kali selama tinggal di Prancis sebelumnya juga gitu. Diminta untuk jadi narasumber untuk siswa atau sharing session gitu untuk gimana cara buat esai yang meyakinkan untuk beasiswa dan lain-lain. Jadi kayak lebih ke sharing pengalaman aja gitu. Kalau dari KSE sendiri karena saya juga sangat dekat sama Pak Dadi, sama Pak Mirza.
Pak Mirza Iya. dulu wali nikah saya by the way. Oh, luar biasa. Ntar saya cek beneran kan nih ya. Pak Ya jadi Mirza. Iya. sama Pak Dadit biasanya karena saya lagi di Prancis, saya tanya ke Pak Dadit ini kira-kira ada donatur yang mau dikirimin kartu pos atau surat nggak gitu, sebagai bentuk terima kasih gitu. Akhirnya ada beberapa yang saya coba reach out lewat postcard, ada yang lewat surat gitu. Sebagian udah nyampe ke para founder juga saya kirim. Ya gitu sih, cuma baru hal kecil yang mudah-mudahan bisa mengeratkan relasi antara relasi dan silaturahmi antara KSE dengan donatur gitu. Soalnya saya tanpa didukung KSE mungkin saya nggak dapat kesempatan yang saya sebutkan tadi gitu, kesempatan untuk pengembangan diri. Karena dari semester 1 saya full ngajar. Jadi pagi kuliah, habis itu langsung ngajar, pagi kuliah, terus ngajar, supaya bisa bayar kosan gitu. Dan justru karena ada beasiswa ini, waktunya bisa dipakai untuk kenalan sama diri sendiri, kenal sama minat, ngebangun portofolio gitu. Jadi perannya besar banget gitu. Jadi mudah-mudahan makin banyak yang tertarik untuk jadi donatur, supaya lebih banyak lagi representasi anak-anak muda Indonesia dari wilayah-wilayah yang lain dengan fokus konsentrasi studi yang lain gitu. Iya nih, mudah-mudahan kanal rumah kita nih nanti kan ditonton juga nih sama founder-founder KSE ya. Buat beliau itu kan, apalagi sih kalau nggak rasa bangga terhadap anak didik yang sudah berhasil kayak Icu gitu ya. Mudah-mudahan. Terus Sobat Seno ya, jadi kita udah 2 segmen ketemu Mbak Icu. Sekali lagi Icu karena namanya lahir di Incentive Care Unit. Aslinya Sunda palsu, bukan US saya. Bukan orang Sunda asli, Sunda Pamulang. Dengan begitu pengalaman segudang, dapat beasiswa, punya cita-cita mau mendirikan hal-hal yang menyangkut pendidikan dan kesetaraan gender dan pengembangan wanita juga. Terakhir, Cuk, ada pesan apa untuk teman-teman atau adik-adik sebagai penutup yang menyemangati gitu? Tapi boleh nggak diminta dikit pakai bahasa Italia gitu, campur pengen dengar. Nanti di akhir ya. Kalau pesan saya buat teman-teman semua yang ingin melanjutkan pendidikan atau yang punya rencana, jangan pernah ragu sama mimpi-mimpi kita gitu. Jadi coba ditulis, coba direfleksikan kembali, ditanya kira-kira apa yang ingin dicapai. Nanti semesta akan buatin jalan supaya itu bisa jadi sebuah kenyataan gitu. Jadi mudah-mudahan terus semangat gitu. Kalau capek istirahat, nggak apa-apa, gagal coba lagi gitu. Dan buat mereka yang mungkin sharing punya common identity dengan yang saya wakilkan dengan diri saya gitu, maksudnya entah ibu, entah sebagai perempuan yang berhijab, entah sebagai mereka yang dari kelas menengah ke bawah gitu, dari struggling family, jangan putus asa gitu. Jadi semoga representasinya saya bisa menjadi sebuah bukti bahwa kesempatan itu ada buat mereka yang mau mencoba gitu. Gitu sih Pak. Mas Eno, kira-kira. Lanjutin dan tutup dengan bahasa Italia dikit gitu. Kita dibohongin juga nggak ngerti. Nggak bisa dong. Pesan yang menyemangati apa? Allora, grazie mille per vostra attenzione. Spero di vederci insieme a prossima volta. Così. Ya, Udah lama banget. Harus diterjemahin itu. Saya benar-benar nggak ngerti, jujur ini. Iya, artinya tuh kayak cuma bilang terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bisa jumpa lagi di kesempatan yang lain. A prossima volta. In bocca al lupo gitu, kayak kalau di bahasa Italia tuh in bocca al lupo kayak good luck. Kalau di bahasa Prancisnya bon courage. Bon courage. Kalau di bahasa Indonesia semangat kakak. Oh, semangat ternyata ya. Oke, semangat kakak. Baik, Sobat Seno, mudah-mudahan perbincangan 2 segmen dengan Cek Icu ya, kalau sudah kan Cek ya, Tete Icu ini bisa menginspirasi. Banyak lesson learn yang kita bisa ambil. Di antaranya
walaupun ada banyak keterbatasan di masa lalu, itu membuktikan bahwa nggak ada yang bisa mencegahnya untuk terus naik tangga dalam pengembangan diri gitu. Karena tadi Icu juga pesan kepada kita bahwa learning is never ending process ya. Dan kata Mbak Icu juga tadi, kalaupun ada apa namanya kegagalan, jadikanlah beban yang menggairahkan. Icu, terima kasih. Koneksinya kenapa nih?